Gali potensi, raih prestasi. Satu hati, satu frekuensi. Halo Sobat Spagesta, kembali lagi di Spagesta Podcast. Bersama saya Iwan. Saya Nabila. Di acara kali ini kita ada kedatangan tamu dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Mau tahu beliau siapa dan keseruannya gimana? Tonton sampai habis ya. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelum Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana ini dari Mbak Mas Iwan ya? Iya. Sama Nabila. Nabila. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak ke sahabat Spagesta, nama Kakak dan biodata Kakak gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya ucapkan ke SMA PGRI 1 Taman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dan hostnya yang luar biasa ya. Sudah menemani saya untuk sharing Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Yusuf kalau panggilannya. Oke. Kak Mas boleh lah. Cuma kalau Pak kayaknya tua-tua banget. Iya. Jadi saya ini dari kalau kelahiran asli Jakarta, karena dari kecil itu di Jakarta. Cuman karena beberapa tahun ada kendala yang harus saya ke Jawa. Saya baru menginjakkan tanah Jawa itu nggak lama juga ya, baru 3-2 tahun lah. Dan saya ini beberapa yang sudah tersampaikan di profile itu saya dari International World Class Boss Malaysia. Jadi salah satu pelatihan training di dunia trainer gitu ya. Itu di Malaysia kemarin kita punya kesempatan di sana. Itu sekitar 1 minggu karena kan bersebelahan dengan Singapura ya itu. Iya. Jadi alhamdulillah hari ini sudah jelajah 3 negara. 3 negara. Alhamdulillah. Jadi Malaysia, Singapura, Indonesia. Gitu ya. Iya. Indonesia kan enggak kan. Dan saya masih kelahiran 2003. Ya, sekarang umur 20-an berarti ya. Dan per hari ini saya masih S1. Saya event organizer juga, beberapa Jawa Tengah kita kerjasama juga dengan, terima kasih untuk Ibu Siti juga selaku guru kita juga untuk di tingkatan Jawa Tengah gitu ya. Dan saya aktivis PMI dan kami gabung di kaderisasi Hipno Kabupaten juga. Jadi circle ini teman-teman harus banyak belajar karena relasi ini penting nanti di depan. Dan per hari ini saya fokus di Project Director PMB, penerimaan mahasiswa baru dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Malang. Jadi kabar-kabar yang mungkin ini juga selamat datang untuk para audiens ya, yang sudah menonton gitu ya. Kabar-kabar memang kan STT mungkin tidak hadir lagi. Cuman per hari ini kami menggaungkan bahwasanya STT ini menambah 2 program studi. Ya jadi saya pun di penerimaan mahasiswa barunya masih bergerak 2 tahun kemarin. Saya masih fokus di Project Director. Oke. Terima kasih. Tadi kan kakaknya bilang baru 3 tahun atau 2 tahun di Jawa kan ya? Ya. Kalau boleh tahu kakak itu berdomisili di mana sih kak ini? Kalau domisili saya dari Ranu Dokal. Oh, Ranu Dokal. Dokal. Saya Kalimas berarti. Ya. Kalimasnya kalau bloknya air kak. Kalau tahu ya, itu main sana yang penting bawa bulan kan ya. Oh, itu mana gini ya kak? Aku juga Rando. Ada Ranu Dokal. Ranu Dokal yang mana? Kalimus juga. Oh, Kalimas juga. Kalau saya memang jarang di Kalimas, Pak. Saya ke Jawa itu memang stay di banyak itu di kampus. Kita 24 jam untuk PMB itu di kampus. Jadi saya kalau pulang pun cuma acara IPNU, kalau enggak jarang ke rumah ini. Kalau enggak main ke rumah teman gitu. Ketua IPNU kabupaten kita itu owner dari Kopi Cipulang dari Pulau Sari. Kita banyak kesan. Cuma domisili yang itu. Sebelumnya Kak, Ya. saya mau tanya dulu nih. Boleh. Gimana kesan-kesan Kakak udah diundang ke Spagesta Podcast jadi narasumber? Ya, terima kasih. Kalau kesan saya sangat menarik ya, luar biasa juga. Karena per hari ini kalau teman-teman paham juga, saya baru pertama kali podcast ya. Cuma saya tertarik dengan dunia seperti ini. Serius, saya tertarik. Karena per hari ini adalah 80% orang itu hidup di online. Betul ya? Dan itu yang harus kita gaungkan dimanapun. Dan info yang paling menarik itu adalah di media-media massa. Dan kalau kesan pertama menarik banget dan ini luar biasa. Barangkali nanti lain waktu bisa banyak kolaborasi dengan Spagesta ya. Nah, makanya kita harus straight untuk lebih maju. Halo. Kesan-kesannya itu. Kalau boleh tahu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah itu bekerjanya sebagai apa sih kak? Saya Ya jabatannya gitu. kalau jabatannya Project Director. Jadi Project Director ini adalah salah satu yang mengetuai di Project PMB per tahun.
PMB kan penerimaan mahasiswa baru. Kalau kalian tahu di univ-univ lain itu kan ada PMB yang setiap tahunnya itu strukturnya ganti. Dan saya sudah 2 tahun untuk di pengrekrutan mahasiswa baru. Jadi yang konsultasi, lobby, ke instansi, lembaga itu kami punya tim juga. Gitu. Kakak itu masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah itu udah berapa tahun dan Iya. dari lulusan apa gitu? Kalau saya sendiri kebetulan S1 Manajemen Pendidikan Islam. Saya MPI. Di situ salah satunya juga 2 tahun kemarin lebih nge-grade, lebih tinggi manajemen sebetulnya. Saya semester 5, jadi baru 3 tahun juga saya di Jawa. Jadi saya Jawa itu langsung ke SNT ya. Gitu. Semester 5 ya harapannya membuat kita lebih cepat gitu ya. Dan saya mau lanjut S2, sudah banyak rekomendasi di UIN, di BMT Surabaya kita ke sana. Karena gerakan saya itu agak-agak kelihatan, cuman ternyata se-Jawa Tengah ini tahu gitu. Kita di komando lah, di komando untuk Jawa Tengah ini kita tahu juga. Dan kebetulan saya punya rekom di BMT Surabaya. Gitu. Manajemen berarti. Jadi kalau di dunia kita itu kan kalau bicara saya sendiri ya, itu Iya. agak greget sebelah sama pemalang. Betul. Agak greget, entah itu dari lokal, entah itu dari yang bahasanya insecure gitu ya, insecure. Jadi ini juga kebetulan ada orang Kalimas juga gitu ya. Jangan punya pola pikir bahwasanya kamu di sini nggak pas, atau pulang balik, pulang pergi. Jadi perjuangan kalian saat masuk dunia pendidikan itu jangan dipikir capeknya, itu pasti capek, betul ya? Betul. Jangan dipikir. Jadi per hari ini kayak Kak Yusuf pun bicara pendidikan itu dulu. Kalau kalian tahu cerita saya dulu itu nggak pengen kuliah. Kenapa itu Kak? Menarik. Jadi nggak ada terbesit pun itu pengen kuliah itu nggak ada. Malah saya itu paling benci kalau ada pemerintahan daerah yang bawa anak muda pakai batik. Saya kan pakai batik. Oh iya. Paling benci. Ngapain sih kayaknya sosok amat. Saya dulu. Ternyata saya jadi pelakunya sekarang. Kan ya? Artinya gini, hal yang sekiranya kita itu belum tahu dan kayak terlihat capek itu kita akan menjadi pelakunya. Nah, salah satu dari pendidikan gitu. Jadi saya dulu kan SMK. Jurusannya apa Kak? Multimedia. Multimedia dan saya suka di desain grafis. Saya masuk di PKL dan hari ini juga saya freelance desain grafis untuk 3 wilayah. Kita ada di Pemalang, Jawa Tengah, dan kita ada di Banyumas, nanti kita akan datang. Jadi desain grafis juga menguntungkan gitu ya. Iya. Luar biasa. Sekarang desain kayak gini kan penting. Iya. Dan kembali lagi tadi bicara pendidikan. Saya dulu nggak pengen kuliah gitu. Dan saat saya tahu bahwasanya ternyata anak muda ini jangan dihentikan dengan hal yang membatasi mereka. Contoh tidak mau mencoba, takut dulu gitu. Itu hal-hal yang menghalang teman-teman sebetulnya. Dan saya di situ mikir, oh iya, ada kesempatan juga saya mau beasiswa. Di STT itu beasiswa. Sebenarnya nggak mau dan orang itu dorong. Itu kalau bicara miris mas. Saya nggak punya uang sama sekali dan bapak kemarin kebetulan 2 tahun sakit, ibu yang berjuang di Jakarta. Dan saya di situ lihat, oh iya. Dari saya kan berarti 4 bersaudara, saya anak ketiga. Saya mikir kalau nggak saya siapa yang akan maju pendidikan? Ya, begitupun teman-teman mungkin kalau di keluarganya belum ada yang berpendidikan. Nah, pacuan itulah yang membuat saya sekarang terus berkelana mencari pendidikan yang lebih luas dan organisasi. Yang penting relasi aktivis saja. Betul. Berarti dengan banyaknya organisasi, banyaknya kegiatan yang udah kakak ikutin, melihat sekarang semakin kesini tuh globalisasi semakin meningkat pastinya. Iya betul. Jadi kalau anak muda sekarang lihat globalisasi ini kan banyak caranya. Ada itu di internet, dunia digitalisasi, hal-hal yang entah itu penjualan, marketing dan lain-lain itu kan globalisasi. Dan bayangkan itu belum ada di tahun-tahun orang tua kita dulu. Betul ya? Bayangkan orang yang sekarang itu lahir dan bahasanya kita COVID kemarin kan betul-betul tahu globalisasi. Salah satunya orang yang dipaksa nggak tahu Zoom dan harus tahu Zoom. Contohnya gitu. Tapi ternyata itu dampaknya lebih baik tergantung arti sih sebetulnya. Tergantung arti teman-teman saat mengartikan itu musibah atau hal yang harus kita kembangkan. Contoh ya, ada pola pikir anak yang semakin turun pendidikan kita pasca COVID kemarin, tapi globalisasi tetap berputar, betul ya? Jadi dirimu
dirimu gerak atau tidak, globalisasi ini tetap gerak gitu. Paham ya? Salah satu adalah kita hari ini ya memakai era globalisasi yang semakin meluas gitu. Dan itu adalah salah satu faktor yang membantu teman-teman yang paling penting menurut saya. Itu adalah aktif organisasi. Karena per hari ini yang nggak bisa digantikan oleh mesin adalah karakter. Betul ya? Betul. Jadi karakter per hari ini kalau teman-teman lihat itu banyak yang sekarang digantikan. Dulu COVID banyak pekerjaan ada yang di resign, gitu ya. Terus banyak pekerja-pekerja yang memakai sekarang pakai mesin, menghemat waktu dan nggak ngeluh, betul ya. Mesin kan nggak ngeluh ya, robot dan lain-lain. Bahkan di luar negeri itu sudah ada satu rumah sakit yang sudah pakai sistem robot. Itu cuma butuh dokter, satu ruangan cuma satu dokter. Keren banget ya Kak. Ya itu sudah menggantikan kan berarti. Nah itu yang menurutku anak-anak sekarang kan saya ambil tema berarti energi muda mandiri. Jadi energinya ini gimana? Makanya per hari ini orang kita kan kagetan, betul ya? Ada hal baru apa kagetan, ada hal baru apa kaget. Apa nih? Karena dia belum tahu sebelumnya. Padahal era globalisasi terus berputar gitu. Asli jangan kagetan, ini setiap hari kita lihat gitu. Paham ya? Jadi aktif organisasi ini adalah bisa menjadi satu faktor untuk teman-teman terus bertahan saat ada era globalisasi terus berputar. Cuma itu aja Bang. Serius. Karena satu relasi, kedua pengalaman, ya yang ketiga adab yang tidak bisa digantikan oleh mesin apapun. Kita harus melihat itu. Paham ya? Tadi kan katanya bilang pemuda mandiri. Pemuda mandiri. Kalau boleh tahu pemuda mandiri itu apa sih Kak? Pemuda mandiri. Jadi per hari ini yang saya alami, saya berangkat dari Kalimas gitu ya. Iya. Berangkat dari ketidaktahuan, ternyata ini orang mandiri dan pemuda mandiri itu seperti apa sih? Saya per hari ini semester 1 sampai semester 5 itu biaya sendiri. Dan saya roadshow se-Jawa Tengah sampai dunia di kancah global itu adalah itu pakai uang saya sendiri. Artinya apa? Bukan tentang materi sebetulnya, tapi keberanian kalian untuk mengambil celah. Itu mandiri. Contoh, celah orang permasalahan kan beda-beda ya. Ada ekonomi, ada keluarga, ada yang ngejek temen. Itu kan celah. Nah, kita mau mengartikan itu seperti apa dulu? Kalau yang kalian artikan adalah ancaman, saya diejek, saya tidak dibiayai, itu ancaman. Kalau kalian mengartikan ancaman ya seterusnya kamu nggak bisa berkembang. Setuju nggak? Kalau itu ancaman. Tapi kalau kalian oke, ini langkah saya untuk bismillah ke depan bisa maju sukses, punya pendidikan baik S1, S2 selesai, saya punya relasi, itu adalah pengertian saya saat saya keluar dari rumah. Gitu. Dan pemuda mandiri ini adalah yaitu menurut saya adalah hal anak muda yang hari ini minimal banget tidak menyusahkan orang tua di bidang materi. Karena apa? Orang tua pasti ngitungnya materi. Betul ya? Karena orang tua lebih percaya kepada tetangga daripada anaknya sendiri. Gitu deh. Itu akan mengalami. Jadi mandirinya adalah orang tua percaya dengan kita. Satu ya. Orang tua percaya dengan kita. Kedua, kita berani dengan pendidikan kita sendiri. Ya. Yang ketiga adalah punya perkembangan tanpa menyusahkan orang lain. Gitu. Nah itu teman orang lain itu benar-benar. Yang pasti itu ada karya. Ada. Itu yang pasti. Ngomong masalah Iya. pemuda mandiri nih Pemuda Kak, mandiri. gimana sih caranya mungkin menumbuhkan gimana biar jadi sosok pemuda yang mandiri gitu? Ya. Gimana caranya? Iya. Caranya gampang, nggak susah. Yang susah itu pikiran kamu aja. Betul ya? Jadi gini, yang satu pendidikan ya, itu udah pasti. Menurut saya pendidikan ini investasi ya. Yang pertama kita cari pendidikan dulu. Kedua circle sebetulnya. Circle. Karena transformasi anak muda itu ada 3 sebetulnya. Pertama itu bina diri, kedua bina kesatuan, ketiga bina masyarakat sebetulnya. Jadi saat teman bicara tadi pemuda mandiri itu harus clear dibina diri dulu. Artinya clear pola pikirnya clear. Karena circle ini kan bahaya. Kalau kalian tahu itu ada teori Stephen namanya. Teori Stephen ini adalah yang menciptakan MK, mesin kecerdasan manusia. Itu dia pernah ada bilang gini, kita itu lahir cuman 20% itu genetika. Sifat asli kita di hari ini itu cuma 20% deh. Cuman yang membentuk itu ada 80% ada lingkungan. Betul nggak? Makanya dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berpola pikir. Makanya kalau bicara pemuda mandiri itu pendidikan yang pertama, yang kedua circle. Circle ini penting untuk pola pikir kita. Kalau kalian bermimpi aja nggak bisa, apalagi melakukannya, gitu. Minimal seperti itu.
Kan banyak tuh orang yang mengecilkan mimpi kita, mau jadi anak orang biasa, ngapain kuliah, anak orang nggak punya ngapain bisa ke negara-negara lain, ngapain. Saya baru pertama ngerasain pesawat pun, ya agak norak sebetulnya. Cuman ya tambang-tambang orang punya aja. Padahal itu bicara mimpi deh, bicara mimpi. Saya dari lahir yang orang yang nggak terlalu punya. Tapi pola pikir saya mendunia. Pola pikir saya kayak akan pengetahuan yang saya harus gali gitu. Itu yang langkah awal sebetulnya. Dan circle ini yang 20% itu kan genetika, contoh baper apa dan lain-lain. Yang 80% ini adalah lingkungan. Makanya perhatikan genetika kebiasaan kalian dan juga coba cari circle yang baru. Minimal 1 bulan sekali itu kalian ada hal yang baru. Manusia ini kan gampang bosan ya. Ya. Nah, cara biar gak gampang bosan itu transformasi ke 1 bulan itu ada relasi baru, organisasi baru, atau minimal pengetahuan baru. Walaupun orang Indonesia itu susah baca. Iya, susah baca. Itu kalau bicara pengetahuan baru itu kayaknya nomor 80 sekian. Cuman kalau bicara circle minimal itu 1 bulan ada penghitungan gitu. Dan setelah pendidikan, circle yang ketiga ada skala prioritas. Kita kan pasti permasalahan anak muda sekarang yang aktif di organisasi kan bicara gini, Kak gimana sih kan atur waktu gitu. Betul ya? Benar. Nah itu langkah awal yang sebetulnya menjadi bumerang buat kita. Saat kalian A, B, C organisasi bagus, tapi waktunya nggak bisa diminimalisir, itu yang salah. Nah pakai skala prioritas dia. Skala prioritas ini adalah bisa menghubungkan antara kepentingan yang prioritas dengan hal yang tidak penting. Karena per hari ini anak muda yang lagi banyak perkembangan itu pasti iya aja. Gas betul ya? Serius. Nah itu sebetulnya nanti di skala yang tingkatan kedua itu adalah berani mengatakan tidak untuk hal yang nggak penting. Jadi prioritas kalian. Nah menurut saya 3 itu yang teman-teman bisa lakukan sekarang. Pendidikan teman-teman SMA sekarang. Kelas berapa? Aku kelas 11. 11. Ya itu dilanjutkan dan pola pikir kan harus clear. Yang kedua tadi circle. 10-11 itu transformasi circle oleng nanti. Itu di situ. Nah baru yang ketiga nanti buat time management yang baik, skala prioritasnya. Itu 3 itu kalian lakukan insya Allah bisa mandiri itu. Ya. Dan tadi memahami bina diri, itu baru bina diri ya. Yeah. Faktornya ada 3 tadi. Iya. Saya bahas yang kedua, bina kesatuan. Bina kesatuan ini udah masuk organisasi, udah sering jadi warawiri, tulang punggung semua organisasi. Itu bina kesatuan. Nah sudah itu kan banyak pengalaman, banyak relasi. Nah setelah itu kalian bidang masyarakat, lulus SMA SMK, masuk universitas, nggak usah jauh-jauh STT ada ya. Di sini juga ada program studi baru psikologi dan hukum dan pendidikan. Setelah kalian masuk S1, 4 tahun ini kan sebentar deh. Gak usah jauh-jauh 3 tahun nih, cepet gak nanti? Cepet banget. Tanya yang kelas 12, 3 tahun itu pasti cepet. Apalagi 4 tahun. Saya juga baru kemarin. Tapi nanti udah mau bina masyarakat. Nah ini yang salah adalah belum bina diri, udah bina masyarakat, kesatuannya nggak dapet. Itu yang salah. Paham ya? Paham. Iya next itu. Itu jadi memudahkan diri seperti itu. Oke, tadi kan kakak bilang circle. Cara mencari circle yang baik itu gimana sih kak? Cara mencari circle yang baik. Jadi per hari ini kan orang kan tertipu dengan cover ya. Iya betul. Pasti. Tapi kita juga jangan salah gitu. Kalau bicara circle, menurut saya walaupun sebaik organisasi zaman pasti kan ada toxic relationship ya. Pasti ada gitu. Terus sebuah organisasi apapun yang bagus pasti ada toxic. Nah, cara cari circle-nya itu yang pertama, kita harus tahu bidang kekeluargaan di setiap organisasi, minimal di kepengurusannya. Contoh gini, kira-kira ketua ini bagus nggak sih cara memimpinnya? Kira-kira wakil ini fair nggak sih untuk dia membackupnya? Kira-kira sekretaris bendahara dan selainnya itu kalian pendekatan individu. Saat sudah tahu bahwasanya dan kita jadi minta feedback, jangan minta feedback dulu, tapi kita yang memberikan. Kira-kira mereka ini terpacu dengan cerita kita nggak, kesaran kita nggak? Biasanya tuh kalau udah sefrekuensi deh, itu enak. Betul ya. Tuh orang tuh kalau udah satu frekuensi ngomong A, udah bareng A. Makanya minimal cara cari circle itu ya cari yang sefrekuensi. Yang kedua kalian tahu cerita pedihnya. Karena orang berubah itu dengan 2 hal. Berapa hal? 2 hal. Yang pertama karena hatinya terbuka, pikirannya terbuka. Yang kedua karena hatinya terluka. Itu pasti akan berubah.
Betul nggak? Benar banget. Ya makanya dua hal itu saat pola pikir kalian sudah terbuka, cari orang yang hatinya terluka dan kalian berikan solusi. Itu circle-nya akan baik. Jangan minta feedback, tapi kita berikan dulu. Saat dia nyaman, dia jadi bestie, ya ABC ke kantin bareng-bareng gitu, ya, jahin orang bareng-bareng. Itu udah satu circle. Dan harapannya menumbuhkan hal yang positif, jangan yang negatif. Itu circle. Mulai dari itu saja. Masuk bina kesatuan organisasi, kalian pahami individunya, dekati, baru habis itu cari hal yang paling menyakitkan itu di gitu ya. Oke. Karena kan kita pola pikirnya kalau berteman pengen yang enak-enak aja, itu yang kurang aja. Iya kan? Ya, Deket saat senang juga, gitu ya. benar. Deket kalau butuh itu yang kurang ajar sebetulnya. Ya, maksudnya ya kita nggak bisa ngejas, minimal memilih. Berteman dengan siapa saja, gitu. Ya pasti bisa mendorong muda ke depan itu nanti akan pola pikir yang seperti itu. Jadi jangan stagnan, oh dia orang kaya, dia organisasi nggak berteman, jangan seperti itu. Gitu, Mas Iwan. Iya. Tadi udah Iya. bahas Bahasa pemuda mandiri. Pasti pemuda mandiri itu bakal mencetus ke masa Iya. depan tuh pasti bakal membuat masa depan yang Lebih baik. Oh itu pasti. Jadi create pola pikir orang-orang kan apa sih sosokan gitu ya, apa sih aktif gitu, cari muka dicari muka. Biasanya kan gitu. Betul itu. Tapi ternyata hal-hal ini itu dia sedang berperan menjadi pemuda mandiri dan memimpikan pola pikir sendiri untuk masa depannya. Itu rutenya sebetulnya. Jadi omongan-omongan orang ini kan biasa lah dalam pertumbuhan. Itu jadi bumbu-bumbu. Tapi itu sudah pasti dia yakin kalau masa depannya itu Bismillah bisa. Gitu. Selagi dia dalam fase-fase berusaha, tidak menyerah gitu. Jadi perjuangan ini kan one way kalau kata guru saya. Perjuangan itu one way itu. Tahu nggak one way? Satu arah. Nggak ada putar balik apalagi mundur. Itu perjuangan. Makanya per hari ini kalau update Instagram saya itu sering-sering update di guru-guru saya. Itu banyak guru-guru saya di MMC, Motivasi Mentoring Class, juga ada BBC. Saya kan kebetulan speaker trainer ya. Speaker trainer itu pembicara di bidang kewirausahaan. Kalau saya tingkatan Jawa Tengah, saya dibawahi oleh beberapa coach ya. Ada kalau kalian tahu Dewa Eka, itu Dewa Prayoga, dan juga ada coach Fahmi. Kemarin kita belajar di Padang itu di coach Abidaris orang Purwokerto. Dan itu bisa mentreat teman-teman pola pikirnya untuk bisa lebih mandiri gitu. Paham ya? Jadi caranya gitu. Jadi banyak hal-halnya yang kamu isi. Muda mandiri ini gak hanya cuma bicara mau sukses lebih cepat gitu ya. Jadi jangan instan lah. Mau mie goreng aja perlu dimasak ya. Jangan lebih instan. Apalagi globalisasi kalau minta instan itu mati. Gak bisa. Gitu. Paham? Iya. Kakak ini kan bekerja di bidang sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Iya. Apakah ada persyaratan apa sih kayak untuk bisa masuk ke sekolah tinggi tarbiyah? Sebetulnya kalau di STT ini adalah kemarin kita ada program itu adalah 1000 mensarjanakan 1000 pemuda mandiri. Jadi per hari ini kita itu sudah tidak ada persyaratan full. Cuman intinya itu dia mau berjuang. Yang kedua nggak terlalu pintar-pintar banget juga nggak masalah. Soalnya yang kita prioritaskan itu bukan orang pintarnya, tapi orang kober. Tahu kober nggak? Apa itu, Pak? Kober itu mau berjuang. Oh. Pilalah lah bahasanya. Kalau bahasa Jawa itu katanya pilalah. Jadi per hari ini tuh kita mengambil teman-teman yang memang fokusnya itu satu di public speaking, ya. Dan dia harus bisa juga. Kita bisa belajar, ya, karena kita ada banyak workshop. Yang kedua adalah mentality sebetulnya. Kita kalau bicara mental, Indonesia ini lagi krisis mental, bro. Betul. Betul ya? Lagi krisis mental. Per hari ini kita collab dengan beberapa instansi psikolog dan lain-lain itu berhasil untuk mengadakan agenda-agenda yang ada konsulnya. Ya. Dan itu yang kedua. Jadi mentalnya kuat aja, bro. Kuat aja. Nggak itu ketemu dengan ABC, pimpinan, petinggi dan lain itu mentalnya kuat. Karena per hari ini anak muda kan ketemu orang baru Riko. Betul ya? Itu yang harus kita pelajari. Nah, cara untuk kalian punya mental itu ya dibiasakan untuk ketemu orang-orang besar gitu. Karena apa? Kamu ini mau jadi orang besar. Percaya diri aja walaupun nggak tahu nanti. Cuman intinya kan kita hidup di hari ini, loh. Betul ya? Kita hidup di hari ini. Karena ada fase 3.
hari ini, masa lalu dan masa depan. Kalau bicara persen, ya, kalau bicara persen itu masa lalu cukup 15% aja. Mohon maaf, 5%. 5% aja, ya. Hari ini itu 80%. Ya, masa depan itu 5% aja. Tapi banyak yang salah. Persenannya 80% masa lalu, ya kan? Jadi dia ngeluh aja, narik aja. Itu bicara energi, bro. Serius. 80% masa lalu, hari ini 5%, ya kan? Masa depan 15%. Itu salah. Dalam arti apa yang tadi dipertanyakan adalah apa sih kriteria itu nggak ada. Yang penting tahu dasarnya dulu aja. Mentalitinya kuat. Dia percaya bahwasanya hari ini hari saya gitu, yang harus saya perjuangkan. Itu era-era yang sulit juga. Kan banyak yang salah kaprah sekarang. Makanya dengan kegiatan-kegiatan yang sharing kayak gini menurut saya penting untuk mengklik pola pikir anak muda ini untuk lebih maju. Minimal dengan pengertian yang banyak orang nggak tahu. Jangan sampai kalian berdua ini hidup di masa lalu 80%, malu aja, ya kan? Nggak mau hidup di masa depan, nggak punya impian, itu bahaya ya. Orang itu bisa bisa mati kalau nggak makan 5 hari. Orang itu bisa haus kalau nggak minum 5 hari. Tapi orang bisa mati sekarang kalau nggak punya impian. Berarti kalau dari lulusan SMA atau SMP itu bisa langsung masuk ke sekolah tinggi ilmu? Bisa. Yang penting nanti kita ada, yang minimal kalau mau ada kejar kita ada dua beasiswa, KIP sama beasiswa santri. Ya, kalau nanti kalian punya KIP, itu bisa kita ajukan, kita bantu. Tahun ini itu banyak yang masuk di KIP, itu sekitar 20 sampai 30 kuota. Tahun dulu kan belum ada segitu. Kalau bicara STT ini. Tapi paham ya, saya sampaikan ya, poin-poinnya ngerti ya. Jadi yang saya ambil materi kan itu lebih ke pemuda mandiri di era globalisasi. Ya, pembahasannya poinnya itu. Saat kalian sudah tuntas di hal itu, kita akan bisa menjadi pemuda mandiri yang nanti di masa depannya bisa bagus gitu. Cuman kalau kalian sudah tidak mau dulu gitu. Kan kadang orang gini, Mas atau Pak, saya sudah melakukan seperti ini, tapi kok nggak kayak gini? Itu belum melakukan. Berarti kamu belum dilakukan salah satu circle itu, salah satu poin itu. Contoh gini, Mas, tapi saya sudah melakukan hal ini Kak, tapi kok hasilnya kok masih kayak gini ya? Nah, kamu belum melakukan. Karena kalau udah melakukan hal seperti itu nggak kayak gitu. Paham nggak? Belum paham ya? Jadi gini, banyak orang yang cara sukses gimana gitu ya. Saya pengen. Oke, diberitahu ABC langkahnya. Sudah nih. Dia berorientasi, Mas, tapi saya sudah melakukan ABC, tapi kok nggak sukses. Nah, kalian belum melakukan berarti. Ada salah satu hal yang kalian belum lakukan atau keliru. Itu paham nggak? Paham ya? Ya, cara. Jadi caranya contoh gini. Saya mau naik tangga nih. Harus lewat lift, tangga, atau manjat gitu. Mas, tapi saya sudah melakukan itu, tapi kok nggak sampai atas ya? Nah, berarti kalian belum melakukan. Karena orang ini melakukan pembenaran dalam proses, melakukan justifikasi, merasa dia itu paling benar, padahal belum melakukan. Gitu. Makanya jangan seperti itu ya. Kalau mau proses itu sukses itu suka proses, bukan protes gitu ya. Bukan protes. Gitu. Paham ya? Paham. Iya. Jadi besarkan dulu pola pikir kalian. Oke. Asal boleh lokal, tapi pola pikir harus global. Setelah tadi membahas pemuda mandiri nih Kak, tapi kan suka banyak nih anak-anak remaja itu yang suka pesimis. Itu ada tips nggak sih dari Kakak untuk remaja yang atau pemuda yang pesimis untuk masa depan itu gimana biar lebih siap lagi? Oke. Bicara tips jadi ya, yang anak yang pesimis, pemuda yang pesimis. Sebetulnya kalau kita bicara kalau bicara permasalahan, kita harus tahu masalahnya dulu. Pesimisnya ini gara-gara apa? Faktor pesimis itu satu, melihat kebahagiaan orang lain. Betul ya? Pertama itu. Yang kedua, dia tidak percaya bahwasanya di dalam diri itu ada raksasa besar. Kalau kata guru saya gini, raksasa besar ini potensi deh. Saya percaya Allah itu sudah menitipkan semua potensi di dalam diri kita. Betul kan? Tapi kita belum yang menggali. Paham ya?
Nah, dua faktor ini menurut saya jadi faktor pesimis saat sudah tahu permasalahan. Nah, berarti gimana? Caranya pertama jangan melihat kebahagiaan orang lain deh. Karena kamu harus paham bersyukur di situ. Karena orang yang hari ini bersepeda itu impian orang yang berjalan. Orang yang hari ini naik motor itu impian orang yang bersepeda. Orang yang hari ini naik mobil itu impian orang yang naik motor. Jadi apa? Saat kita pesimis dan bicara masa depan kan circle-nya banyak. Faktornya banyak. Bisa masa depan sukses punya mobil banyak, hidup yang bahagia, jadi jabatan A, jabatan B, itu kan banyak. Sukses ini kan macam-macam. Paham ya? Nah, saat ada pesimis ini, faktor itulah yang menghalangi kalian melihat kebahagiaan orang lain, ya, dan tidak percaya ada raksasa di dalam diri. Nah, tipsnya adalah berarti saat permasalahan seperti itu, berarti satu, jangan melihat kebahagiaan orang lain, dan yang kedua, percaya bahwasanya Allah itu sedang memberikan potensi ke dalam diri kita. Paham ya? Nah, orang yang hari ini pesimis kan bingung dengan diri sendiri. Betul ya? Saya sebenarnya potensinya apa sih? Saya sebenarnya sukanya apa gitu. Ya. Itu apa namanya? Menurut saya yang jadi hal utama. Untuk tips untuk teman-teman itu, satu, jangan melihat kebahagiaan orang lain, dan fokus saja di dalam diri kita. Tahu saat mereka lihat kita nggak pengaruh kok di dalam diri kita gitu. Yang kedua tadi bicara apa namanya potensi, udah percaya aja bahwasanya kita itu punya potensi yang orang lain itu juga nggak miliki, karena kita akan ditempatkan dengan suasana dan semesta menarik kita dengan hal kebaikan. Kalau kalian pola pikirnya baik, semua tentang mindset sebetulnya. Betul ya? Hidup kita ini badan lagi itu cuma menjadi pelengkap dunia aja ya, gitu mindset. Oke Kak. Ya. Di era globalisasi ini kan masih banyak pemuda yang hanya berdiam diri dan hanya bermain HP. Ya. Adakah trik yang bisa dilakukan untuk generasi muda, untuk pemuda agar menjadi mandiri tanpa menggunakan HP gitu? Ya, kalau di era globalisasi HP ya, sebetulnya alih fungsi HP ini kan macam-macam. Ya. Ada secara kebutuhan, ada secara hura-hura, ada secara gabut gitu ya. Iya. Ngecat gak dibalas gitu ya. Kan payah juga. Jadi alih fungsi saat anak muda ini lebih ke handphone itu kalau game ya. Yeah. Kalau game ini kalau kita bicara game yang hal yang agak-agak gak bermanfaat. Itu sebetulnya kita apa namanya sering menghadirkan atau sering diskusi. Itu yang pertama. Karena per hari ini permasalahannya adalah kita ketemu, cuman hidupnya itu di online semua gitu, ya kan? Hidupnya di online semua itu permasalahannya. Nah, saat kita tahu permasalahan di situ, itu adalah satu sering aktif organisasi sebetulnya. Jadi paksa bisa terbiasa. Hari ini anak muda kita nggak dipaksa bisa, walaupun mungkin jadi paksa nanti nggak baik. Kalau anak muda, mumpung pola pikirnya belum tersaring ke hal lain, itu dipaksa dulu. Karena maksa nanti di hal yang udah tua itu susah nih. Paham nggak? Jadi paksa dulu, nanti akan bisa. Aktif organisasi, sering berdiskusi, itu penting. Karena diskusi ini mulut itu berpengaruh dengan otak. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kata-kata. Apa yang menjadi kata-kata itu akan menjadi tindakan. Nah, yang menjadi tindakan inilah yang menjadi karakter kebiasaan kita nih. Makanya fokus sekali kalau mau melakukan merubah tindakan kalian. Pola pikir kalian, HP ini manfaatnya apa sih? Gitu. Kebutuhan kalian apa dulu? Beda kalau mungkin guru, dosen, rektor itu HP berbeda, pasti komunikasi. Tapi kalau di zaman kita itu kan game. Nah, alih fungsikan untuk aktif organisasi. Minimal banget sering diskusi. Itu tipsnya. Sehingga faktor-faktor yang keinginan untuk nge-game ini sedikit, atau mungkin pindah circle yang jangan game. Ini bahaya juga. Walaupun game nggak masalah, toh ada yang nyari uang dari game kok. Gitu. Iya. Berarti kan tergantung kita nih untuk menggunakan seperti apa. Gitu. Jadi era globalisasi pun nggak bisa disalahkan, pun nggak bisa dibenarkan semuanya juga. Gitu. Tergantung siapa yang menggunakan. Saat kita menggunakan dengan pola pikir positif, insya Allah omongannya, tindakannya itu akan positif juga. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi menurutku kalau menyalahkan untuk game ini paling 30-40% aja. Cuman insya Allah saat anak muda sering diskusi, sering ikut organisasi, yang tadinya 30% itu menjadi 10%, 5% yang mengikuti seperti itu. Gitu.
Berarti pada Ya. dasarnya pada itu semua tergantung diri kita sendiri. Tergantung diri kita mengartikan seperti apa dan melakukan pola pikir seperti itu. Nah, kalau untuk tips tips yang bagaimana nih Kak menurut Kakak untuk menjadi pemuda mandiri di era globalisasi ini untuk menuju ke Indonesia emas. Iya, Indonesia Mas. Jadi gini, jadi berangkat dari tadi saya agak sebel kalau ada anak muda pakai batik bareng Iya. dengan kombes itu saya dulu agak sebel. Jadi kita harus tahu bahwasanya pemuda Mas ke depan kan anak muda yang berkontribusi dalam pemerintahan sendiri. Jadi per hari ini artinya anak muda sekarang dulu ya sebelum saya itu pun mungkin masih sekarang masih ada sedikit-sedikit bicara politik itu pasti dikonotasikan negatif. Ya, per hari ini lah ya. Makanya kalau bicara pemuda mandiri dan era pemuda Indonesia 2012, ya berarti hal orang-orang yang main politiknya anak-anak muda gitu. Pemuda yang punya suara masyarakat gitu. Karena pemuda Indonesia Mas ini kan nggak bisa diartikan cuma anak muda. Tapi bayangkan kalau kata orang besar 10 anak muda aja bisa mengguncangkan dunia. Satu orang tua cuma hanya menggetarkan saja. Artinya apa? Indonesia Emas ini kan bicara negara yang harus kita gerakan menuju hal-hal yang baik, emaskan yang baik gitu ya. Jadi mulai dari tips anak mudanya itu harus tahu politik. Yang kedua punya relasi orang besar ya. Nah punya relasi orang besar ini kan nggak sembarangan anak muda, betul nggak? Berarti nggak bisa biasa-biasa aja dong kalian. Kalian nggak bisa jadi anak muda pemalang biasa aja dong berarti. Banyak cabang-cabang event-event yang menjadi teman-teman menjadi orang-orang yang nanti akan dipercaya dengan orang-orang besar. Contoh ada ikut agenda misalnya duta wisata Pemalang sekarang lagi ini, semisal ikut event organisasi apa, terus kemarin MUBES, FOKP, Forum Khusus Kabupaten itu juga ada. Kemarin kita baru mengadakan English Camp untuk tingkatan sekabupaten itu peserta target kita 50, jebol 85. Itu jadi peran-peran penting di situ. Minimal konseptor. Nah ini yang menurut saya anak muda belum mulai. Ngapa sih konsep gitu? Mungut gitu. Ngapain sih turun ini? Itu menurut saya hari ini digaungkan. Karena itu menjadi konseptor nanti saat Indonesia ini punya hal-hal yang mereka harus turun di dunia politik. Dan itu suara muda. Makanya saya punya tagline, biasakan suara mudamu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, gitu. Biasakan, jangan hanya cuma gibah, ya ngomongin orang itu nggak berpengaruh untuk hidup kita, bro. Pun kalau kamu ngomongin orang dan ngomongin orang ya hidup gitu-gitu aja kan, iya kan. Jadi coba kontribusi di skala besar. Minimal contoh kalau kamu di Pemalang lah. Itu kamu kalau tahu Kalimas, bicara Ibnu pasti Mas Yusuf gitu, pasti ya gitu. Ibnu Mas Yusuf ya pasti gitu. Itu branding namanya. Itu branding. Donggal bicara Ibnu. Apa sih organisasi Ibnu? Mas Yusuf ya. Pasti udah gitu. Itu yang saya maksud untuk kontribusi besar di Indonesia Emas 2000 yang akan datang. Indonesia Emas masa depan lah itu gitu. Itu maksudnya nama-nama itu yang kamu harus bisa kontribusi. Sehingga nanti kalian relasinya orang besar percaya dengan kalian, betul ya? Coba contoh, saya di sekolah cuma tidur gitu. PR nggak dikerjain, saya nggak ikut organisasi. Orang besar mana yang mau percaya dengan kalian? Betul nggak? Iya. Buang sampah sembarangan, saya nggak aktif apa-apa pak. Saya cuma makan tidur sekolah gitu. Kalau bahasa kuliah itu kuliah pulang. Itu nggak bisa jadi orang besar. Bukan nggak bisa ya. Nggak ada faktor yang mendukung gitu. Paham nggak? Bukan nggak bisa, nggak ada faktor yang mendukung. Makanya sektor-sektor inilah yang menurut saya kalian akan bisa berperan di Indonesia Emas di depan. Minimal sektor kecil lah, kabupaten atau desa ya. Kalimas siapa? Saya ARK. ARK Mas, saya paham banget ARK Mas Ustadz Fauzan. Paham kenal nggak? Tahu. Terus tahu itu guru saya juga, guru ngaji kecil dulu dari situ. Maksudnya itu kontribusi di ustadz masyarakat, terus naik ke kecamatan. Kecamatan kalau tahu kecamatan ya Ibnu Mas Yusuf gitu. Terus kabupaten, Bapak PLT kita sering ketemu audiensi itu minimal. Nah anak muda ini yang takut itu dulu gitu. Itu udah takut dulu apa, betul nggak? Benar. Insecure dulu, pesimis dulu, itu anak muda. Sehingga tidak ada gerbang itu yang dibuka. Tipsnya gitu mbak. Minimal skala kecil, nanti besar. Ya lihat Upin Ipin di Malaysia asli, udah pernah lah. Minimal itu ya.
Jadi saya target insya Allah Turki. Insya Allah Turki kita ke sana. Semoga tercapai. Kalian juga harus ya. Minimal ada negara yang kalian bijak lah. Walaupun kebetulan, tapi saya percaya nggak ada yang kebetulan. Saya percaya nggak ada yang kebetulan. Itu sudah kuasa dan sudah apa? Direncanakan Allah. Direncanakan Allah. Yang penting percaya dan yakin aja. Gitu. Ya. Oke. Udah cukup lama ya Kak. Ini udah bincang-bincang kita udah cukup lama. Siap. Terima kasih Kak sudah Ya. meluangkan waktunya Siap. untuk hadir dan memberikan ilmunya kepada sobat Sebagesta. Siap. Semoga bermanfaat Amin, bagi amin. Pasti para manfaat. orang di luar sana. Sekian perjumpaan kita kali ini. Tunggu keseruan kita pada konten berikutnya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. See you.